semangatmu untuk menuntut ilmu, masa depan telah menantimu. Seiring perkembangan zaman yang semakin maju dan modern, melalui program pendidikan yang mampu mentransformasikan dan memberikan gugahan aktual untuk menjadikan generasi muda, pemimpin-pemimpin Islam masa depan yang kokoh, integritas ritual, intelektual dan moral menjadikan masa depan Indonesia yang lebih baik. Sekolah Insan Cendekia Madani yang berlokasi di Jalan Ciater Raya, Serpong Tangerang Selatan Banten, lahir dan berkembang fokus kepada pendidikan dan prestasi. Cendekia Madani, lahirkan pemimpin. Sekolah Islam ini berdiri sejak 22 November 2010, berada di bawah naungan Yayasan Edukasi Sejahtera, menyediakan program kurikulum pendidikan mulai dari jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan berasrama 24 jam untuk sekolah SMP dan SMA. Dengan menguatkan visi dan misi, yakni menjadi sekolah terdepan yang mengembangkan keunikan siswa untuk menghasilkan pemimpin berkarakter Islami dan turut bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat madani. Dari visi Sekolah Insan Cendekia Madani tentunya yaitu untuk dapat mengembangkan potensi atau keunikan dari masing-masing siswa-siswinya agar kemudian mereka dapat kita cetak menjadi calon-calon pemimpin. Calon-calon pemimpin, tapi tidak sekedar hanya pemimpin, tentunya memiliki karakter keislaman dan pada akhirnya bisa memimpin masyarakat yang madani. Nah, kita berada di lokasi di Ciater di Tangerang Selatan dan setiap tahunnya kita terus berkembang. Dalam artian pertama kita hanya ada di gedung SMP SMA, lalu kita develop menjadi ada gedung SD. Pun dari segi fasilitas begitu juga. Awalnya ada kolam renang putri dan putra, lalu kita kembangkan menjadi ada playground, ada gedung olahraga dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dari kita di manajemen ICM terus melakukan pengembangan, terus melakukan improvement, karena itu adalah apa yang kita pegang dalam bekerja, yaitu untuk melakukan continuous improvement. Kalau dari sisi program tentu kita memiliki banyak ya, tentunya misalnya contoh dari akademik kita banyak bekerja sama dengan institusi-institusi yang sudah terpercaya. Seperti contoh kita baru kemarin itu bekerja sama dengan institusi belajar bahasa Arab dan Al-Quran yang berasal dari Jordan. Jadi kita melakukan kerjasama jangka panjang yang dimana salah satu program kerjanya itu adalah kita mengirimkan siswa-siswi kita untuk belajar langsung dengan native atau orang lokal Jordan agar bahasa Arabnya dan juga kemampuan beral-Qurannya dapat meningkat. Itu salah satu komitmen kita untuk peningkatan layanan. Lalu dari segi kurikulum juga kita sudah menjadi sekolah SPK di mana kurikulum yang kita pakai atau kita anut adalah Cambridge. Nah, jadi memang secara positioning kita sangat unik di mana sekolah yang tidak melupakan dari sisi Islaminya, namun dari sisi akademiknya pun kita juga terdepan dalam arti kita menggunakan kurikulum yang terbaru gitu. Sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah 100 karya arsitektur terbaik Indonesia, Best School of Communication and Management, 10 SMA terbaik di Indonesia ini, memiliki lembaga pendidikan keagamaan non-formal, yakni Majelis Taklim Insan Cendekia Madani, yang bertujuan untuk menjalin silaturahmi serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim ICM awalnya adalah halakoh orang tua SD Insan Cendekia Madani. Lalu pada tahun 2015 dirubah menjadi Majelis Taklim ICM dan pada perjalanannya tahun 2020 dikukuhkan di bawah naungan Yayasan Insan Cendekia Madani menjadi Majelis Taklim yang mempunyai kepengurusan secara mandiri. Kami juga mempunyai misi menjadikan Majelis Taklim sebagai wadah untuk menimba ilmu agama Islam yang mencakup tauhid, akhlak, fikih, dan syirah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dalam Majelis Taklim ICM, kami memiliki beberapa divisi untuk menjalankan visi dan misi kami. Divisi ini terdiri dari 1 divisi sosial, 2 divisi kajian dan pengajaran, 3 divisi bazar dan muamalah, 4 divisi general affair, dan 5 tentu saja divisi humas yang membantu kami dalam mensyiarkan semua kegiatan kami sehingga terkomunikasikan dengan baik pada masyarakat luas.
program kami di divisi sosial tentunya berkaitan dengan banyak orang, dengan kaum duafa juga gitu kan. Dan program-program yang sudah kami laksanakan di tahun lalu yaitu diantaranya adalah donasi buku untuk balai buku perpustakaan di daerah Jakarta Timur. Kemudian juga kita juga mendonasikan juga buku di TPA di seputaran ICM. Kemudian kita juga ada wakaf modal UMKM di wilayah Tangerang Selatan di sekitaran ICM juga. Kemudian kita juga melakukan bantuan donasi untuk bantuan kemanusiaan baik itu di dalam maupun di luar negeri, diantaranya adalah donasi bencana di Semeru dan banjir di Banten. Kemudian untuk di luar negeri kita juga selalu aktif berdonasi untuk Palestina. Selain kegiatan keluar, kita juga punya kegiatan sosial internal, yaitu kunjungan kepada teman-teman kita, pengurus yang sakit, keluarga inti, atau misalnya takziah bagi yang keluarganya meninggal. Kemudian peran aktif kita tentu saja kita terjun langsung untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Untuk kegiatan sosial untuk yang eksternal, misalnya ke luar negeri, kita biasanya buka open donasi, kemudian dana yang terkumpul itu akan kita donasikan ke tempat-tempat yang mengalami musibah. Ya, intinya kami dari Majelis Taklim ingin membantu sesama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Divisi Kajian dan Pengajaran memiliki beberapa program kajian. Satu ada kajian akbar. Kajian akbar itu 1 bulan sekali, mengundang ustadz-ustadz yang dari luar, asatidz yang biasa kami undang itu antara lain Ustadz Dendi Surahman, Dr. Aisyah Dahlan, Ustadz Abdul Maki, Ustadz Firanda, dan Ustadz Zaidul Akbar. Selanjutnya ada kajian pekanan. Silakan dengan teman saya. Assalamualaikum. Dari kajian pekanan, kajian pekanan itu berdasarkan kajian kitab yang dilakukan di waktu duha. Kami memiliki 4 kitab yang biasa kami kaji, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, Minhajul Muslim, Al-Quran, dan Sirah Nabawiyah. Dan juga ada kajian anak yang akan dilakukan biasanya di saat liburan sekolah di tengah semester, liburan tengah semester, dan terbuka untuk umum. Begitu juga dengan kajian pekanan duha, kami juga terbuka untuk umum. Selanjutnya ada program pekanan yang namanya kelas Arabi Al-Qur'ani. Kelas Arab Qur'ani ini kita belajar langsung sorot sedikit-sedikit, dan tapi kita juga yang paling penting adalah belajar menterjemah setiap ayat Al-Quran. Di setiap ayatnya belajar tafsirnya dan belajar tadaburnya juga. Selain itu ada tahsin. Ya, di kelas tahsin kita belajar mulai dari makharijul huruf, kita juga belajar hukum-hukum tajwid, sehingga diharapkan peserta yang bergabung bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Kemudian di kelas tahsin ini kita menggunakan metode wafa. Jadi di metode wafa kita memakai nagom hijaz gitu. Jadi kalau udah belajarnya di MT ICM udah bisa baca tartil, insya Allah juga sudah bernada gitu ya. Yuk gabung. Dan terakhir ada kajian berseri. Kajian berseri ini insya Allah diadakan selama 3 kali dalam 1 tahun. Dalam kajian berseri ini waktunya itu dalam 1 bulan bisa 2 ataupun 3 kali. Kami memiliki tema 3, yaitu yang pertama akil balik, yang kedua janais, yang ketiga mawaris. Mari bergabung bersama MTICM. Demikian program Divisi Kajian dan Pengajaran MTICM. Kami tunggu partisipasinya dalam kajian-kajian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Divisi Bazar ini salah satu yang menunjang untuk dakwah dari MTICM. Selama beberapa tahun, Bazar MTICM dilakukan secara offline atau tatap muka. Namun 2 tahun terakhir ini, selama pandemi, kami harus terus berinovasi. Maka kami melakukan atau mengadakan marketplace melalui WhatsApp group
yang berisikan parents dari sekolah ICM, mulai dari PG atau playgroup hingga ke SMA. Di sana kami bermuamalah secara syariah insya Allah, karena kami memiliki SOP atau akad di mana antara pembeli dan penjual dan juga marketplace kita harus saling terkoneksi. Dari hasil penjualan itu, UMKM memiliki infak untuk dimasukkan ke majelis taklim. Infak itu di mana kami bisa terus melakukan dakwah, menunjang dakwah kami agar lebih bisa mencakupi atau bisa tersebar tidak hanya di sekitaran sekolah ICM saja, tapi juga bisa keluar dari sekolah ICM. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Divisi Humas memiliki job desk untuk mensupport semua divisi yang ada di MT ICM dan mensupport semua kegiatan yang ada di Majelis Taklim ICM melalui sosial media yang kami miliki. Dan di mana target dakwah kami adalah untuk menjangkau masyarakat lebih luas lagi. Pada tahun berjalan ini, kami telah melakukan upaya yang cukup maksimal melalui penyebaran informasi melalui media sosial yang kita miliki. Dan kedepannya juga kami akan menyasar generasi Z, di mana generasi Z ini sangatlah penting untuk kelangsungan kontinuitas dakwah kami untuk mencetak generasi pemimpin yang bertakwa dan berakhlak. Adapun untuk job desk dari Divisi Humas MT ICM meliputi konten kreator, desain grafis, multimedia, dan penyebaran informasi melalui platform sosial media. Ini semoga Allah memberkahi dan memberikan kelancaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari sekolah gitu ya, tentu sangat mengapresiasi dengan adanya MT ini gitu. Karena MT tentu kita selalu memiliki harapan untuk membantu kita juga membangun siswa-siswi kita untuk pada akhirnya bisa memiliki karakter-karakter Islami sesuai visi misi kita. Jadi peran MT di situ tentu kita selalu mensupport kegiatan mereka. Artinya sejalan dengan visi misi kita, apapun yang sejalan pasti kita selalu support. Masya Allah, luar biasa, ini semua karena Allah. Karena kalau tidak campur tangannya Allah, kita tidak akan berbuat seperti ini. Dan kami sebagai Forsima, Masya Allah, welcome banget dengan bergabung dengan Majelis Taklim ICM. Semoga hari ini membawa keberkahan dan akan berlanjut sampai kapanpun.